Sudah? Oke, silahkan. Oke. Teman-teman, mohon maaf, papan tulis saya sedang ada. Teman-teman, mohon maaf, papan tulis Saya saya sedang ulangi, agak. saya ulangi. Saya ulangi, teman-teman, mohon maaf, papan saya sedang agak loading. Namun, insya Allah tidak akan mengganggu proses coaching kita pada siang hari ini. Udah Dan pasti saya terganggu. akan. Udah pasti terganggu kalau papan itu ada kendala. Tapi tidak usah khawatir, teman-teman. Materi akan tetap saya berikan kepada teman-teman sedetail mungkin. Gitu, ulang. Khawatir teman-teman, berikan kepada teman-teman sedetail mungkin. Teman-teman, mohon maaf, saya ulangi, teman-teman, mohon maaf, papan tulis saya agak loading, tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena saya tetap akan memberikan materi sedetail mungkin. Kepada teman-teman. Sambil menunggu papan tulisnya kalau sudah Bagaimana Ustaz? sambil kita menunggu papan tulis jika sudah bisa digunakan, langsung kita gunakan. Sambil menunggu papan tulis, jika sudah bisa digunakan, kita gunakan. Ya, ulang lagi. Gimana Ustazah? Ulang lagi. Teman-teman, mohon maaf, papan tulis saya sedang loading. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena saya tetap akan memberikan materi sedetail mungkin. Bukan jangan, tapi tidak usah. Oh, tapi saya Astagfirullahaladzim. Teman-teman, mohon Astaghfirullahaladzim. maaf. Teman-teman, mohon maaf papan tulis saya sedang loading, tapi tidak perlu khawatir teman-teman karena saya tetap akan memberikan materi sedetail mungkin. Lagi lanjutannya. Sambil menunggu papan tulisnya ready, baru kita gunakan. Sambil menunggu papan tulisnya ready, baru kita gunakan. Ulang Sambil lagi. menunggu papan tulisnya ready, kita gunakan. Sambil menunggu, Jangan papan gitu tulis. kalau nulis tuh jangan dieja, itu kayak anak SD. Ulang. Teman-teman, mohon maaf saya sedang ada kendala pada papan tulisnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena saya Tidak akan. perlu, bukan jangan, tidak perlu. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, karena saya akan memberikan materi sedetail mungkin sambil menunggu papan tulisnya ready kita gunakan. Saya tetap pakai kata tetap supaya lebih penegasan. Teman-teman, mohon maaf teman-teman, mohon maaf, papan tulisnya sedang agak loading. Tapi tidak perlu khawatir teman-teman, karena saya tetap akan memberikan materi sedetail mungkin sambil menunggu papan tulisnya ready kita gunakan. Terus, Oke, Alhamdulillah ini papan tulisnya udah ready. sudah Kita kok mulai ya. udah. Sudah. Oke, teman-teman, ini Alhamdulillah papan tulisnya sudah ready. Kita mulai ya materinya mengenai idgham bila gunnah. Jangan lama. Bila, oke. Idgham
memasukkan. Sedangkan bila gunnah artinya dengan tanpa dengung. Dengan tidak, bukan tanpa. Tanpa itu bila. Bila itu tanpa. Kalau mau pakai tanpa, tidak usah pakai dengan. Kalau mau pakai dengan, berarti dengan tidak dengung. Wis, naik gunung nih. Apa Ustaz? Dia putus-putus tadi suaranya. Kalau pakai kata dengan, itu tidak usah pakai kata tanpa. Kalau mau pakai tanpa, berarti bila itu artinya tanpa. Oh, iya. Ulangi. Idgham, ulangi teman-teman. Idgham artinya memasukkan, bila artinya tanpa, gunnah artinya dengung. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca cepat. Nah, tidak perlu menulis maka dibaca, langsung ada cepat. Maka dibaca itu di anak panah itu udah. Tidak perlu, sah. Ngomongnya iya perlu, tapi nulisnya cepat aja supaya ringkas. Tidak semua yang diucapkan harus dituliskan. Itu nanti tidak hemat waktunya, boros. Lama lagi kalau sambil nulis sambil ngomongnya kayak Eja. Ulangi lagi. Oke, Ustazah. Saya ulangi, teman-teman. Idgham bila gunnah, yaitu memasukkan tanpa dengung, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca cepat. Ya Allah, tulisanku. Tidak boleh monolog. Ulang lagi. Ulang lagi. Nggak boleh monolog. Nggak boleh ya Allah tulisanku. Nggak boleh. Ulang lagi. Idgham bila gunnah, yaitu memasukkan dengan tanpa dengung, yaitu Artinya memasukkan dengan tidak dengung kok dengan tanpa. idgham. Saya ulangi, teman-teman. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung, Jangan yaitu jangan dengung. Jangan digituin tanpa dengung. Bukan dengung. ya Ustaz. Baik, saya ulangi, teman-teman. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca cepat. Jangan maka dibaca. Contoh, Jangan gitu. Maka dibaca cepat. Dan maka dibaca cepat. Nggak boleh. Ngomongnya nggak boleh sambil nunggu tulisan. Tulisan selesai-selesai aja. Ngomong ya cepat tetap cepat. Ulang lagi. idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka dibaca cepat. Contoh pada kata min rizqin.
Jangan terlalu lama diamnya. Terus, Yaitu nun mati ini dimasukkan pada huruf ro sehingga nun set, ini tidak terdengar setiap bunyinya. setiap mengucap huruf Arab pada kata langsung diberi keterangan dulu. Keterangannya yaitu, coba teman-teman lihat di papan tulis ini, terdapat pertemuan antara nun sukun dengan huruf ro. Jadi pada kata, jangan langsung masuk ke cara baca yang benar. Kasih dulu keterangan. Cara baca yang benar, dikasih lagi keterangan. Cara cara baca yang benar, mirrizqin atau mirri. Diberi keterangannya bagaimana? Bacaannya langsung dimasukkan ke huruf ro tanpa ditahan 2 harokat. Kalau yang salah yang bagaimana? Yang salah itu minri, nunnya dibaca jelas, atau mir ditahan 2 harokat. Jadi setiap contoh atau kata dalam bahasa Arab itu diberi keterangan dulu, baru lanjut lagi ke kata berikutnya. Baru pakai keterangan lagi, gitu. Itu upgrade-annya. Ini kelamaan gak coaching nih, jadi nyangkutnya banyak. Yang lain-lain udah lancar di bagian sini. Ayo, ulangi. Contoh pada kata min rizqin. Contoh pada kata min rizqin. Min, stop Teman-teman, dulu. boleh kita Min, perhatikan pada layar. setiap kata pada kata dibaca terpisah. Jangan min rizqin. Jangan gitu. Min rizqin. Saya ulangi teman-teman. Contohnya pada kata min rizqin. Teman-teman, boleh kita perhatikan pada layar. Ada pertemuan antara nun mati dan huruf ri. Huruf Huruf ro ro. berbaris Kok kasroh. huruf ri? Huruf ro berbaris kasroh, bukan huruf ri. Ulangi. Saya ulangi. Teman-teman, boleh kita perhatikan pada layar. Ada pertemuan antara nun mati dan huruf ro. Dengan. Kalau pertemuan Maka itu cara dengan, bukan bacanya, dan. Kalau pertemuan itu pakai kata dengan, bukan dan. Sorry. Ulangi. teman-teman, perhatikan pada layar. Ada pertemuan antara huruf nun. Saya ulangi, teman-teman, boleh kita perhatikan pada layar. Ada pertemuan antara nun mati dengan huruf ro. Maka cara bacanya, Cara baca mir. yang benar. Yang benar. Nun ini langsung masuk pada huruf ro. Jadi nunnya tidak terbaca, teman-teman. Tidak perlu ditahan 2 harokat. Jadi Belum. bukan Belum. minri, Keterangan tidak ditahan 2 harokat itu tidak ada di sini. Keterangan di sini ya dibaca cepat. Jangan membahas yang berbalik. Kalau yang tidak ditahan 2 harokat itu saya keterangannya, ulangi. ya ulang lagi. Kalau yang tidak ditahan 2 harokat, keterangannya apa sih? Kalau yang tidak ditahan 2 harokat itu tambahan. Tapi bagian sini itu lebih utama bilang cepat. Baru tidak ditahan 2 harokat. Tambahan, jangan tidak ditahan 2 harokat duluan.
dibaca dengan tanpa membunyikan huruf nun. Mirri. Mirri. Dibaca cepat, tidak ditahan 2 harokat. Jadi tidak ditahan boleh, tapi di belakang. Jangan di awal. Saya ulangi, teman-teman. Contoh pada kata min rizqin. Boleh kita perhatikan pada layar, ada pertemuan antara nun sukun atau nun mati dengan huruf ro. Maka nun sukun ini tidak perlu diucapkan, teman-teman. Langsung masuk kepada huruf ro. Mirrizqin. Kenapa nggak Bacanya ada cepat, teman-teman. kenapa Cepat. nggak ada kenapa nggak ada keterangan cara baca yang benar? Kelamaan itu keterangan awalnya. Bacanya. Keterangan awalnya itu cukup ada pertemuan nun sukun dengan huruf ro. Udah selesai. Langsung cara baca yang benar. Nggak usah nun sukun bertemu ro. Jadi cara bacanya tidak perlu membunyikan huruf nun. Itu udah keterangan di cara baca yang benar. Ulang lagi. Teman-teman, saya ulangi. Ustazah, ini mau lobet, Ustazah. Saya pasang cas. Astagfirullah, ini orang drama sekali dari tadi. Kok tidak prepare apa bagaimana? Tadi tadi full Ustazah baterainya, cuman cepat sekali lobetnya. Yaudah, cepetan. Teman-teman, boleh kita lihat. Saya ulangi. Contoh pada kata min rizqin. Teman-teman, boleh kita lihat pada share screen. Itu ada pertemuan antara nun mati dengan ro. Maka cara baca. Bukan pada share screen. Share screen itu berbagi layar. Pada screen aja. Pada layar. Teman-teman, saya ulangi. Cara baca yang mana? Saya Contoh ulangi. pada kata Contoh min rizqin. Teman-teman, boleh kita lihat pada layar ada pertemuan antara nun mati dan ro. Maka cara baca yang benar yaitu mir rizqin. bukan benar. 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 Kedengarannya benar ya, Ustaz? Kedengarannya benar, benar. Ne. Ya, Ustaz. Saya ulangi. Contoh pada kata min rizqin. Teman-teman, boleh kita perhatikan pada layar. Ada pertemuan antara nun mati dengan huruf ro. Rizqin. Nun matinya tidak dibaca, teman-teman. Langsung masuk kepada huruf ro. Dan dibaca cepat. Jadi tidak perlu didengung 2 harokat. Terus gimana bacaan yang salah? Bacaan yang salah itu ketika kita membaca min rizqin, memperjelas huruf nunnya, atau mir rizqin, huruf ro-nya terlalu ditahan. Tapi tidak terdengar ditahan tadi.
Kurang jelas berarti Oke, nahannya. Kurang lama. Ulang lagi. saya ulangi. Terus bagaimana bacaan yang salah? Bacaan yang salah itu contohnya min rizqin. Terdengar dengan jelas huruf nunnya ini. Atau bacaan yang salah lainnya itu biasanya mir rizqin. R-nya itu ditahan, teman-teman. Ditahan 2 harokat. Teman, bukan temen. Teman-teman, teman-teman. Ulang lagi dari contoh pada kata. Contoh pada kata min rizqin. Teman-teman boleh perhatikan pada layar. Ini ada pertemuan antara nun sukun dengan ro. Cara baca yang benar mir rizqin, yaitu dibaca cepat tanpa ada bunyinya huruf ro ini. Dan Tanpa bunyi tidak huruf nun. Kok tanpa bunyi huruf ro? Saya ulangi teman-teman. Contoh pada kata min rizqin. Cara baca yang benar, astagfirullah. Ulang lagi. Contoh pada kata min rizqin. Teman-teman boleh diperhatikan pada layar terdapat pertemuan antara huruf nun mati dengan huruf ro. Cara baca yang benar mir rizqin. Cepat teman-teman. Jadi nun matinya ini tidak perlu terdengar. Tidak terdengar. Kok tidak perlu? Tidak terdengar, tidak terdengar. Contoh pada kata min rizqin. Teman-teman boleh diperhatikan pada layar terdapat pertemuan antara nun mati bertemu dengan huruf ro. Terdapat pertemuan antara nun mati bertemu dengan pertemuan, terus bertemu lagi. Double itu ketemuannya. Saya ulangi, contoh pada kata min rizqin. Teman-teman, boleh kita perhatikan pada layar, terdapat pertemuan antara nun mati dengan huruf ro. Maka cara baca yang benar adalah mir rizqin. Bacanya cepat ya teman-teman, dan tidak perlu didengung 2 harokat. Serta nunnya ini tidak dibunyikan teman-teman. Jadi langsung masuk kepada huruf ro-nya. Terus gimana bacaan yang salah? Bacaan yang salah itu contohnya seperti ini biasanya teman-teman. Min rizqin. Jadi nunnya ini terdengar dengan jelas. Atau biasanya ada yang baca mir rizqin. Ada yang Ro-nya ini membaca. ditahan. Ada yang membaca, bukan ada yang baca. Ada yang membaca. Contoh yang Saya salah. ulangi. Penjelasan yang salah. Ayo, tinggal 47 detik doang soalnya. Terus bagaimana bacaan yang salah? Biasanya ada yang membaca min rizqin. Diperjelas bunyi nunnya. Selain itu, bacaan yang salah juga biasanya ada yang membaca
Mir rizqin. Jadi ditahan teman-teman, ditahan huruf nunnya ini selama huruf ro-nya ini selama 2 harokat. Ya, subhanakallahumma. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Besar. Dadah, makasih Nina. Ya, makasih Ustazah. Maaf lahir batin. Jazakallahu khairan. Khairan. Aku Maaf kasih lahir batin. lope-lope. Tuh. Ya Allah, Mati sih. Oh, masih ada 1 menit lagi nih. 1 menit. 1 menit 14, 1 menit 10 detik. Lanjut, lanjut 1 menit. Kira-kira sudah selesai penjelasan. Terus mau ngomong apa lagi? Teman-teman, setelah penjelasan tadi sampai sini ada yang perlu ditanya, ada yang mau ditanyakan atau perlu dikonfirmasi? Ada yang ingin, bukan mau. Ada yang ingin ditanyakan? Teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oh iya, baik. Berarti udah dimengerti ya, teman. Sudah dimengerti ya, teman-teman. Kok nggak ada alhamdulillahnya? Oh iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak Berarti gitu. sudah dimengerti ya, teman-teman. Sudah bisa dipahami ya, teman-teman. Alhamdulillahirabbil